wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah fi hadha sabah al-bakir nastami'una linata'alam ولنتدرس جماعة عن دراسة اللغة العربية. Pagi hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melanjutkan mempelajari bersama-sama pelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah ini sudah hadir Alia dan Sofi. Kaifa halukum? Alia dan Sofi. Alhamdulillah nabi khair. Alhamdulillah bil khair. Sabahul khair. Sobahan nur. Sabahan nur. Alhamdulillah. Qubailan nabtadi darsana, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Mikrofonnya boleh dihidupkan, kita membaca bersama-sama. Wahid, Isnani, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar tadi. Dan pada pertemuan pagi ini kita akan mempelajari buku yang berikutnya. Karena kemarin buku 1 alhamdulillah sudah selesai kita kerjakan, kita pelajari. Adapun di buku 1 pelajaran yang sudah kita pelajari ini akan berkelanjutan atau berkesinambungan, ada hubungannya dengan buku yang kedua. Jadi kita perlu memahami dengan baik materi-materi yang sudah kita pelajari di buku 1 untuk kemudian kita jadikan sebagai dasar atau sebagai bekal ini untuk kita mempelajari buku 2. Adapun di buku 1 kemarin kita sudah mempelajari beberapa kosakata yang berkaitan dengan materi-materi yang ada di buku 1. Ini adalah buku 1 ya. Yang pertama kita sudah mempelajari at-ta'aruf. Kenapa kita perlu mempelajari ta'aruf? Karena dalam bahasa Arab kita perlu mengetahui bagaimana cara bertanya kabar. Ya, itulah ada di materi ta'aruf. Kaifa halu, lalu ada sabahul khair dan lain sebagainya. Lalu kemudian selain materi ta'aruf,
Di buku 1 ini kita juga sudah mempelajari tentang anggota keluarga atau usroti. Nah, ini usroti juga adalah materi yang perlu kita ketahui karena di dalamnya terdapat beberapa anggota keluarga yang umum digunakan. Jadi nanti materi usroti ini akan muncul di jilid berikutnya atau di buku berikutnya, tetapi dengan pembahasan yang lebih kompleks. Mungkin nanti di sana ada paman, ada bibi. Kalau di sini kan hanya abun, umun, akhun, ukhtun, jaddun, dan jaddatun. Tapi ini sebagai dasar kita harus sudah benar-benar memahami, menghafalkan kosakatanya supaya nanti ketika di buku 2 itu lebih mudah. Ini materi usroti berada di bab 2 pada buku 1. Lalu berikutnya di bab yang ketiga kita juga sudah mempelajari tentang hiwayah. Hiwayah itu adalah cita-cita, ya, cita-cita. Nah, kata bantu yang digunakan ketika menyebutkan hiwayah itu ada kata uhibbu. Uhibbu itu nanti akan sering beberapa kali keluar di jilid berikutnya. Uhibbu itu adalah menyukai. Hiwayah. Hiwayah artinya cita-cita. Lalu berikutnya, ini materi yang ketiga sudah. Di materi yang keempat pada buku 1, kita juga sudah mempelajari tentang al-asya'u fil bait. Ini juga sebagai bekal dasar. Karena kosakata-kosakata yang berkaitan dengan benda-benda di sekitar kita, itu akan sering dijadikan sebagai kata bantu dalam membuat sebuah kalimat. Misalnya di sini ada baitun, ini yang ada di sekitar kita, sesuatu yang ada di rumah. Al-asya'u fil bait. Bait itu adalah rumah, ada babun, nafizah, ada nomor rumah maksudnya ya. Ada syari'un, misbahun. Nah, gurfatun naum, matbah hamamun. Adapun untuk gurfah, ruangan ini nanti akan kita pelajari lebih spesifik lagi. Ada ruangan apa saja yang ada di dalam sebuah bait, sebuah rumah. Mulai dari ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, dan lain-lain. Lalu di bab yang ke-5, kita sudah mempelajari tentang nama-nama al-fawakih atau buah-buahan. Nah, ini juga masih yang umum ya, masih yang mudah. Ada tufah, mauzun, ainabun, ananas, bitihun, burtukolun, jawafah, farawala. Nanti sebagai berikutnya ada materi tentang al-bustan atau al-hadiko, kebun. Nah, dalam kebun tersebut terdapat ada buah-buahan, ada bunga-bunga, dan lain-lain. Jadi insya Allah materi yang akan kita pelajari di bab 2 itu materi-materi yang berhubungan dengan yang ada di buku 1. Dan terakhir di buku 1 ini kita sudah mempelajari tentang al-alwan. Alwan artinya adalah warna-warna. Ini juga berhubungan dengan buku yang sebelumnya lagi. Buku yang sebelumnya kita juga sudah belajar tentang bentuk dan warna. Ini hanya menambah beberapa warna supaya lebih luas lagi pengetahuan tentang warna-warna dalam bahasa Arab. Baik, walan, dan sekarang kita akan masuk ke buku yang kedua.
Tentunya pada ini share di grup ya. Ini buku yang kedua. Nah, ini buku yang kedua. Apa saja materi yang akan kita pelajari di buku 2 ini? Lihat. Buku 2 adalah lanjutan dari buku yang pertama. Di pelajaran atau di materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang Afrodul Madrosa. Kalau di buku 1 kita diawali dengan ta'aruf, di sana ada kosakata tentang perkenalan, termasuk perkenalan di sekolah. Ada guru, ya ada kosakata mudaris, ada tilmizun, ada tilmizatun. Nah, di sini lebih spesifik lagi, yaitu afrodul madrosa. Ini adalah nama-nama pekerjaan atau profesi yang berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi masih berkaitan ya. Kalau di buku 1 kita mengenal tilmizun, tilmizatun, mudarrisun, mudarrisatun. Kalau di sini kita lebih luas lagi. Dari sini ada karyawan, ada satpam, ada petugas kebersihan, dan lain-lain. Lalu di materi yang kedua, ini sebagai awalan saja kita review sedikit tentang materi-materi yang ada di buku 2. Di materi yang kedua di sini ada lanjut dari materi yang pertama tadi. Kalau yang pertama afrodul madrosah, profesi yang ada di sekolah. Nah, kalau ini tentang al-adawatul madrosiyah, perlengkapan sekolah. Kalau kemarin di buku 1 kita belajar tentang al-asya'u fil bait, segala sesuatu yang ada di rumah. Kalau ini berarti perlengkapan yang ada di sekolah. Ya. Tidak jauh beda. Kalau yang kemarin di rumah terdapat babun, di sekolah juga ada pintu. Hanya di sini lebih spesifik lagi, yaitu benda-benda di dalam kelasnya apa saja. Nah, seperti ini ya. Ada papan tulis, buku, meja, kursi, dan lain-lain. Ini di materi yang kedua. Materi yang ketiganya, kita mempelajari tentang, kita lihat sini. Nah, masih tentang sekolah. Aziyul Madrosiyu. Aziyul Madrosiyu adalah seragam sekolah. Ya, ada seragam hari Senin, misalnya pakai merah putih. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, dan lain sebagainya. Kita pelajari di materi yang ketiga, di bab yang ketiga pada buku 2. Lalu pada materi yang keempat, kita juga mempelajari tentang wasailul muwasalat. Nah, wasailul muwasalat ini adalah transportasi. Apa sih transportasi yang digunakan untuk berangkat ke sekolah? Apakah dengan daroja, sepeda, ataukah dengan sayaroh, dan transportasi lainnya. Ini wasailul muwasalat. Lalu di bab yang kelima, kita mempelajari insya Allah tentang al-asasu al-manzili. Nah, ini berkaitan dengan materi yang di buku 1. Kalau di buku 1 kita belajar tentang bait, barang-barang yang ada di dalam rumah. Nah, di buku 2 ini dilengkapkan lagi kosakatanya, yaitu mempelajari tentang ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah. Kalau di bab 1 di buku 1 kita hanya belajar tentang dapur, kamar mandi, dan ruang tidur. Di sini lebih lengkap lagi.
Ya, ada ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, ada tempat tidur, lemari. Nah, misbahun juga sama. Di buku 1 keluar misbahun. Nafisatun juga sama, babun juga sama. Bedanya di sini lebih lengkap ada tilfas dan mindudah. Ya. Dan di materi yang ke-6 di buku 2 ini kita akan mempelajari tentang al-manazir at-tabi'iyah atau pemandangan alam. Pemandangan alam itu ada jabal, hadiko, syajaroh, pantai, sawah, gunung, dan lain-lain. Ini adalah sedikit informasi tentang apa saja materi yang akan kita pelajari di buku yang kedua. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang Afrodul Madrasah, Ad-Darsul Awal. Afrodul Madrasah artinya adalah orang-orang yang ada di sekolah. Ya, Fardun itu satu orang, kalau Afrod itu berarti orangnya banyak. Siapa sajakah yang ada di sekolah? Seperti kita lihat sini ya, ada murid laki-laki, murid perempuan, ada guru laki-laki, ada guru perempuan, ada karyawan, ada kepala sekolah misalnya. Lalu ada petugas kebersihan dan lain-lain. Baik, boleh dihidupkan mikrofonnya. Kita baca teks terlebih dahulu bersama-sama. Alia dan Sofi boleh dihidupkan mikrofonnya. Ulangi setelah Pak Dini bacakan. Madrasati. Madrasati. Hazihi madrasati. Hazihi madrasati. Fil madrasati. Fil madrasati. Mudarrisun wa talibun wa muwazzafun. Mudarrisun wa talibun wa muzaffun. Baris yang terakhir. Wa bawwabun. Wa bawwabun. Ana uhibbu madrasati. Ana uhibbu madrasati. Baik. Nah, ini berkaitan juga dengan yang sebelumnya, masih menggunakan hazihi. Karena hazihi ini penting digunakan untuk menunjukkan atau dalam membuat kalimat yang sederhana. Ya. Hazihi artinya adalah ini, ya. Ini madrasati. Madrasatun itu adalah sekolah, ditambah dengan huruf ya di belakang ini, lalu di harokatnya diubah menjadi kasroh, maka madrasati memiliki makna sekolahku, ya, bukan hanya sekolah saja. Kalau madrasatun, ini kan ada madrasah ya, ini artinya adalah sekolah. Tapi ketika di akhirnya tambah dengan ya, lalu hurufnya diganti menjadi kasroh, maka artinya menjadi sekolahku. Hazihi madrasati. Ini sekolahku. Fil madrasati, fi artinya di dalam. Fil madrasati, nah, di sini tidak menggunakan lagi ya yang di akhir kata madrasah. Berarti artinya menjadi di dalam sekolah, ya bukan di dalam sekolah saya, karena dia tidak ada akhiran ya lagi seperti pada kalimat yang pertama. Kalau di sini hazihi madrasati artinya adalah ini sekolahku. Kalau fil madrasati artinya adalah di dalam sekolah. Nah, di dalam sekolah ini maksudnya apa? Ini kalimatnya nyambung dengan baris yang kedua. Mudarrisun wa talibun wa muwazzafun. Kita artikan.
Di dalam sekolah, mudaris. Mudaris artinya adalah guru laki-laki. Ini mudaris ya. Kalau ini adalah mudaris. Wa tolibun. Tolib itu sama seperti tilmizun, yaitu adalah murid. Ini adalah tolibun, murid laki-laki. Di dalam sekolah ada guru laki-laki mudarisun wa tolibun, murid laki-laki, wa muwazzafun. Muwazzaf ini adalah pegawai. Nah, di sekolah juga ada pegawainya. Misalnya, pegawai perpustakaan. Atau misalnya, pegawai di tata usaha. Nah, itu ada. Jadi, di sekolah tidak semuanya mesti guru. Ya, jadi ada pegawai, ada petugas kebersihan, ada penjaga sekolah juga. Wa bawabun. Bawabun ini penjaga babun. Apa artinya babun? Di dalam rumah ada babun. Di dalam sekolah lebih banyak lagi babunnya. Babun adalah pintu. Nah, kalau bawabun, ini adalah penjaga sekolah. Ya, mungkin karena di sekolah banyak pintu-pintu kelas, maka dinamakannya sebagai bawabun. Tapi di sini yang dijaga utamanya adalah pintu sekolah, gerbang sekolah. Jadi penjaga gerbang itu kalau di sini maksudnya adalah satpam, ya, bawabun, penjaga gerbang. Lalu kalimat berikutnya, ana uhibbu madrasati. Uhibbu, ya tadi sudah dibahas, yaitu adalah menyukai. Saya menyukai sekolahku. Jadi, sekolah yang kita tinggali, yang kita pakai untuk menuntut ilmu, itu harus kita sukai. Ya, karena kalau kita suka dengan sekolah, nah berarti kita belajarnya nyaman, belajarnya tenang, ya, dan mudah-mudahan ilmunya juga mudah untuk dipahami dan digunakan. Nah, hazihi hiya afrodul madrasah. Ini dia orang-orang yang ada di dalam sekolah. Tidak hanya murid dan guru, melainkan di dalam sekolah ada banyak profesi. Yang pertama, nah ini boleh dihidupkan lagi mikrofonnya, kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, mudarrisun. Silakan diulangi. Mudarrisun. Ya, yang lain boleh dihidupkan mikrofonnya juga. Berikutnya, Mudarrisun. mudarrisatun. Mudarrisatun. Berikutnya, tolibun. Talibun. Tolibatun. Talibatun. Muwazzofun. Muwazzafun. Muwazzofatun. Muwazzafatun. Kannasun. Kannasun. Kannasatun. Kannasatun. Bai'un. Bai'un. Bai'atun. Bai'atun. Bawwabun. Bawabun. Bawwabatun. Bawabatun. Baik. Nah, tadi kita sudah membaca tentang profesi-profesi yang ada di sekolah atau orang-orang yang ada di dalam sekolah. Yang pertama, mudarris. Tadi apa artinya mudarris? Guru laki-laki. Guru laki-laki. Mudarris adalah guru laki-laki. Berikutnya kalau mudarrisah, ya mudarrisah adalah Guru guru perempuan. perempuan. Ya walaupun kalau kita di Indonesia tidak menyebutnya secara langsung guru perempuan, tapi kita langsung menyebutnya misalnya sebagai bu guru gitu ya. Kalau ini pak guru, itu tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu pasti ada perbedaannya.
yaitu pada akhiran kata. Yang membedakan adalah akhiran katanya. Kalau perempuan berarti dia ada tak marbuto. Ya mudarrisah, wahai guru perempuan. Kalau laki-laki, ya mudarris, yaitu wahai guru laki-laki. Berikutnya ada tolibun. Apa tolibun? Murid laki-laki. Ya, murid laki-laki. Atau siswa, siswa juga boleh. Siswa. Kalau siswa kan berarti dia sudah pasti laki-laki. Lalu berikutnya ada tolibatun. Apa ini tolibatun? Kalau siswa laki-laki, nah kalau siswi berarti perempuan. Sebenarnya sama-sama murid dua-duanya, tetapi yang membedakan kalau tolibun itu laki-laki, kalau tolibah itu berarti perempuan. Wah. Lalu berikutnya di sini ada lagi nih, muwazzafun. Apa artinya muwazzafun? Dia bekerja di sekolah tapi dia bukan guru. Yaitu adalah apa tadi? Pegawai laki-laki. Ya, pegawai atau karyawan itu sama, dia bekerja di sekolah. Seperti guru, bekerjanya di dalam sekolah. Tetapi dia ini tidak mengajar. Nah, dia bekerjanya yaitu fokus untuk mengurus administrasi yang ada di sekolah. Misalnya contoh mengurus pembayaran, mengurus pembelanjaan kebutuhan sekolah. Nah, ini adalah pegawai, muwazzafun. Lalu berikutnya ada muwazzafatun. Muwazzafatun adalah Pengawal pegawai perempuan. Pegawai ya, bukan pengawal, apa? Pegawai. Pegawai perempuan. Jadi selain bu guru, ada juga yang bekerja di sekolah, dia menjadi seorang pegawai. Oke. Kita lanjut. Berikutnya ada kanasun. Kanasun apa nih artinya? Tukang pembesi laki-laki. Iya, pembersih laki-laki. Ya mungkin kalau di sekolah ada yang Satpam mengatakan laki-laki. sebagai OB, nggak apa-apa. Karena kurang lebih tupoksinya sama. Fungsinya sama. Jadi di sini petugas kebersihan. Laki-laki. Ya. Kanasun. Tugasnya apa dia? Membersihkan misalnya halaman sekolah. Kebersihan perempuan. Tugasnya petugas kebersihan yaitu menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selain di dalam fasel, di dalam kelas. Karena kalau dalam kelas itu tugasnya murid dan guru. Tetapi kalau petugas kebersihan dia lebih luas lagi. Ya, misalnya lapangan sekolah atau ruang guru atau teras sekolah itu tugasnya petugas kebersihan. Lalu kanasah. Kanasah artinya Enggak, adalah cuma aja petugas kebersihan perempuan. Puan. Ya, kanasah. Yang membedakan adalah Gue tuh tak dihapus. marbuto di akhirannya. Kalau kanasun dia laki-laki, kalau kanasatun berarti dia perempuan. Oke, berikutnya bai'un. Apa nih bai'un? Ikannya dari di Chrome mas sebenarnya. Bai'un. Dilihat dia sedang apa ini? Sedang berjualan ya. Berarti bai'un ini adalah pedagang atau penjual makanan. Nah, di sekolah juga ada yang berdagang. Ya, tidak melulu dia hanya murid dan guru. Di sekolah juga terdapat kantin.
Ya, atau mungkin ada sekolah tertentu yang pedagang-pedagang selain di kantin atau yang berada di luar sekolah itu bisa berjualan di dalam sekolah. Bai'un, pedagang. Pedagangnya adalah pedagang Open dihapus laki-laki ya. ya. Kompas dihapus enggak? Pedagang laki-laki. Bisa. Kompas tuh yang Lalu kayak gini. berikutnya ada bai'atun. Apa itu bai'atun? Kunci Kalau layar. bai'un, pedagang laki-laki. Kalau bai'atun adalah pedagang Mama. Ma. pedagang perempuan. Ya. Oke. PM apa? Nah, berikutnya di sini ada bawabun. Bawabun, ya seperti gambarnya, dia menggunakan seragam satpam. Jadi, bawabun ini adalah satpam laki-laki. Dan kalau bawabatun, Bawa satpam batu. perempuan. Nah, ini adalah profesi yang ada di sekolah atau orang-orang yang berada di dalam lingkungan sekolah. Sekolah. Coba. Sekarang kita akan sedikit latihan membaca. Siapakah siapakah orang yang mengajar di dalam kelas? Dalam bahasa Arab. Mudarisah. Ya, mudarisah. Mudarisah dan mudarisah. Iya, betul. Ada mudarisah dan mudarisu. Lalu berikutnya, siapakah orang yang belajar di dalam kelas? Siapa? Orang yang belajar di dalam kelas, bahasa Arabnya adalah? Tolibun dan Ya, benar. tolibah. Tolibun dan tolibatun. Siapakah orang yang membersihkan sekolah? Wadhafun. Yang membersihkan sekolah? Masa pakai jas? Kanasun dan kanasatu. Iya, benar. Yang membersihkan sekolah adalah kanasun dan kanasatun. Lalu berikutnya, orang yang bertugas untuk mengurus administrasi di sekolah. Muwadhafun dan muwadhafatun. Ya, muwazzafun dan muwazzafatun. Lalu berikutnya, siapakah orang yang berdagang atau berjualan di sekolah dalam bahasa Arab? Bani'un dan ba'inatun. Ya, ba'i'un dan juga ba'i'atun. Penjual laki-laki dan penjual perempuan. Pedagang. Dia adalah tugasnya menjual makanan atau minuman. Lalu berikutnya di sini ada siapakah yang bertugas menjaga sekolah atau menjaga keamanan di sekolah? Bawabun dan bawabatun. Ya, bawabun dan bawabatun. Ini adalah profesi atau orang-orang yang ada di sekolah. Oke, ini boleh dibaca dulu ya. Ada berapa nih profesi yang ada di sekolah?
Wahid, isnani, salasa, arba, khamsa, sittah. Sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyara, ihda asyar, isnata asyar. Ada 12 profesi yang ada di lingkungan sekolah. Boleh dibaca dulu, nanti kita lanjut ke halaman berikutnya untuk menjawab beberapa, mencocokkan beberapa kosakata bahasa Arab dengan gambar. Ya, silakan. Mudarrisun, mudarrisatun, tolibun, tolibatun, muwazzofun, muwazzofatun. Ada ini izin ke kamar mandi. Iya, silakan. Kannasun, kannasatun, bai'un, bai'atun. Lalu berikutnya ada bawabun dan bawabatun. Oke, kalau sudah dibaca, kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Kita lihat, nah ini halaman berikutnya, yaitu memberikan tanda checklist. Ya, nanti pada ini menyebutkan bahasa Arabnya, jadi per nomor pada nyebutinnya. Misalnya nomor 1, manakah yang dia mudarrisun? Kalian memberi checklist di sini. Seperti itu ya. Oke, ini kita bersihkan dulu. Nah, gini aja. Oke, nomor 1. Manakah yang dia mudarrisun? Boleh dihidupkan pensilnya. Satu aja. Satu saja. Mudarrisun itu guru laki-laki. Nomor 2. Manakah yang dia tolibatun? Tolibatun. Masa tolibatun satpam? Ya, yang ini dulu, ini nomor 2 dulu. Kan di sini ada nomornya ya, bisa dilihat. Nomor yang ketiga di antara dua gambar ini, nomor yang ketiga. Manakah yang dia adalah seorang kannasun? Antara dua ini saja. Apakah yang ya kannasun adalah tugas kebersihan? Lalu nomor 4, manakah yang dia adalah bai'un? Dua gambar ini nomor 4. Bai'un yang mana? Benar, penjual laki-laki. Nomor 5, manakah yang dia adalah seorang muwazzofun? Mana? Nomor 5. Iya betul, bila karyawan atau pegawai laki-laki. Nomor 6, ini nomor 6 ya. Di antara dua ini, manakah yang dia seorang bawabun? Yang ini? Iya, oke. Bawabun, ya benar. Afwan, salah. Bawabun, bawabun. Ya, satpam. Nomor 7, manakah yang dia adalah muwazzofatun? Yang perempuan atau yang laki-laki? Iya benar, muwazzofah, pasti perempuan karena akhirannya tak marbuto. Nomor 8, manakah yang dia adalah tolibun? Iya benar, tolibun laki-laki. Nomor 9, manakah yang dia kanasatun? Benar, kanasa adalah tukang bersih-bersih perempuan. Ya, dan yang terakhir nomor 10, manakah yang dia adalah bawabatun? Nomor 10, bawabatun. Iya betul. Satpam perempuan. Oke. Nah, kita matikan dulu. Kita bersihkan.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Ustaz. Belum. Tidak ada. Oke, jadi Tidak. pada pagi hari ini materi kita adalah mengenal profesi orang-orang yang ada di lingkungan sekolah. Apa Ya. Ustadz? Ulang dong, tolong. Mengenal Tunggu. profesi. Udah apa-apa? Mengenal profesi orang-orang yang ada di sekolah. Mengenal Ya, profesi ya. tunggu. Aduh, mana sih? Profesi yang ada di sekolah. di sekolah. Iya. Udah. Oke, baik. Insyaallah kita cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini hadir ada Alia, Sami, Sofi, dan Dila. Kita akhir dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Tafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.